Yay! Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Ini adalah episode kelima dari kolaborasi podcast kita dengan PT Jadi Internasional. Dan session kita kali ini kita akan ngobrol dengan bos-bos besarnya. Jadi ada Pak Reimer Simorangkir, co-owner dan juga founder dari PT Jadi Internasional dan juga Finplus Group. Dan ada Pak Billy, dia adalah Deputy Sales Manager dari PT Jadi Internasional. Kita akan ngomongin tentang industri wine di Indonesia karena mereka berdua adalah salah satu pelopor. Gue gak tahu sebelum ada mereka, orang di Indonesia kalau minum wine itu bagaimana. Dan kita akan ngomongin dari awal sampai perubahannya sekarang gimana. And of course, kalau ngobrol sama bos-bos, harus minum champagne. Minum apa lagi kalau enggak. Dan gue selalu penasaran sejarahnya champagne itu gimana sih dan kenapa harganya itu selalu mahal-mahal banget. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk updates, boleh cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Pak Reimer Simorangkir dan Pak Billy. Enjoy the show. Oke guys, welcome back to the show. Kita sudah ada di Finplus Arcadia Senayan. Dan episode kali ini kita mau ngomong sama foundernya PT Jadi dan Finplus Group dan juga sales manager, deputy sales manager. Kita udah ditemenin sama Pak Reimer Simorangkir dan Pak Billy Budiman. Welcome to the show. Thank you, Ray. Oke, jadi pertama kan ini kita topiknya lagi champagne nih. Kenapa champagne identis dengan bulan Desember yang dimana ada banyak festive season nih, gitu. Kenapa sih awalnya champagne itu bisa jadi simbol kekayaan sama simbol selebrasi? Siapa yang mau mulai duluan nih Pak? Coba saya mulai dulu ya. Memang pada awalnya di abad 17-18 ya, champagne tuh associated with the nobility atau ningrat-ningrat ya. Oke. Dan bukan sekarang aja, dulu mereka udah collab dengan collab? Iya. Zaman dulu. Endorse. Bukan sekarang aja. Berapa ratus tahun udah ada endorse gitu ya. Mantap. Sehingga mereka udah associate with the high class. Nah di situ mereka memang jual ke kalangan atas. Oke. Dan harga juga mahal. Karena memang produksinya cukup mahal ya untuk membuat champagne. Apa yang membuat champagne produksinya mahal dibanding wine-wine lain? Salah satunya prosesnya ya. Yang mereka selalu harus ada secondary fermentation in the bottle. Dan zaman dulu itu karena botolnya kurang sempurna, itu banyak meledak, pecah. Iya pasti pecah banyak banget. Tetapi setelah abad ke-17-18 sudah mereka udah bisa bikin botol yang kuat dan bagus. Apakah champagne kayak salah satu minuman awal-awal yang kayak bersoda gitu gak sih? Dulunya sebenarnya ini accident loh mereka. Tadinya mereka nggak mau itu bersoda. Bikin bersoda. Malah dulu Dom Perignon ditugaskan untuk mengeluarkan sodanya itu supaya jangan pecah-pecah botolnya. Oke. Dia bandel, dia suka, dia bikin terus. Iya, malah jadi sekarang. Iya, sekarang kan selebrasi apapun. Iya. Itu kan kayak emang budaya, udah pesen champagne nih sebagai simbol. Jadi dulu kan kebanyakan dibuat di biara ya. Sehingga monks itu membuat champagne yang dikonsumsi untuk kalau acara-acara agama yang untuk selebrasi semuanya. Ada kelahiran atau apa yang lain. Iya, baptisan gitu-gitu. Nah, oke. Dan sudah itu pindah ke kerajaan-kerajaan ya kalau ada selebrasi di kerajaan. Nah, begitu.
Oke. Nah, of course saya udah ketemu bapak-bapak berdua itu pengen tahu nih awal dari PT Jadi ini berdirinya gimana gitu. Soalnya kalau misalnya ditarik, emangnya dulu siapa yang nge-wine di Indonesia gitu kan. Kalau sekarang kan orang yang nge-wine pasti tahu Vinplus. Betul. Nggak mungkin nggak tahu Vinplus. Belinya dari sini semua kan. Jadi 17 tahun lalu ini sebenarnya konsepnya saya pikirkan udah 18 tahun lalu ya. Karena waktu dulu itu market wine hanya untuk orang asing dan orang-orang tertentu. Maksudnya kalangan elit lah ya. Iya. Mau nge-wine aja kayak keintimidasi dulu. Nggak pantas gua. Nggak pantas. Iya. Jadi saya waktu itu udah kepikir, ini there is wine for every pocket. Maksudnya punya 100.000 pun udah bisa nge-wine. Nah, jadi zaman dulu memang kita ada jual wine di bawah 100.000. Oke. Banyak seleksinya. Zaman dulu? Ya, betul. 17 tahun lalu. Oke. Wine apa tuh? Ada beberapa wine Perancis, ada wine Australia kita buat. Nah, jadi waktu kita buka Vinplus pertama, kita buat interior sesederhana mungkin. Yang di Kemang ya Pak? Di Kemang. Oke. Rak-rak pakai triplex saja. Jadi sehingga orang tidak terintimidasi. Oke. Kan ini jadi siapapun mau datang, mau coba. Dan waktu setahun sesudahnya kita buka lounge-nya untuk allow people to try it. Ya. Oh, jadi pertama tuh tokonya doang. Tokonya doang. Oke. Memang waktu itu ada rencana bikin, tapi setahun kemudian baru kita selesai buat itu. Dan zaman dulu belum ada saingan tapi. Belum ada saingan. Belum. Waduh, kita aja susah dapat tempat duduk buat itu. Makanannya nggak ada, jadi langsung pesan dari seberang. Jadi ceritakan ke listener kita Pak, gimana waktu awal-awal ngebuka kayak industri baru nih bisa dibilang kan gitu. Apakah langsung rame orang pengen tahu wine atau malahan kagak ada yang beli? Kebetulan langsung rame ya. Oke. Karena timingnya kita pas ya. Pas orang lagi banyak yang minat di wine sendiri. Idenya sendiri dari mana sih? Apakah emang kalian berdua tuh emang pencinta wine dari... Kita peminum mulainya. Udah pasti. Kalau nggak minum susah bro. Betul. Kenalnya di mana sih Pak? Berdua. Sebenarnya dulu kenal Pak Reimer sendiri, saya sebenarnya panggil dia Om. Saya kenal dari Om saya, jadi dikenalkan Pak Reimer. Nah terus kan juga tadi sempat ngobrol-ngobrol thewinesellers.com, katanya jualan online. thesellers.com. Betul. Dimana itu jualan wine online pertama. Betul. Di Indonesia. Sebelum orang-orang tahu kali online itu. Betul. Online aja susah, apalagi online jualan wine. Itu ceritanya gimana? Ya kita emang dulu sih kan pioneer juga Pak Reimer kan untuk wine kan lumayan oke. Jadi aku pikir why not we try online. Tapi dengan by 96 ya, itu online aja susah, apalagi mau beli, harus masih colok kamu. Pakai modem nih, pakai modem, tong boro-boro. Terlalu modern, konsepnya terlalu modern. Agak ahead of our time. Ya, ahead of our time, betul. Terus kita juga buka retail juga di Alila, itu ya untuk membantu sales.com ini supaya orang lihat, oh ada outletnya. Betul. Oke. Nah kalau dilihat sekarang, strategi-strategi apa yang diimplementasi waktu awal-awal nih? Kan orang nggak tahu wine nih. Kalau orang mau nyoba-nyoba gitu. Dan untuk menghapus intimidasi itu gimana strateginya dulu? Sebenarnya kalau strategi utamanya tasting is believing. Yes. Cobain. Yes. Harus coba. Ya itu kita bagaimana usahakan supaya orang coba. Jadi kita sering adakan free tasting di outlet kita. Hanya ada lounge-nya juga biar orang bisa coba.
Oke. Selalu kita coba orang free tasting. Zaman sekarang masih ada gak free tasting? Masih. Masih. Hari apa ya dicatat semua nih? Di tasting room ada ya, kapan ya? Tasting room yang di Botanica ya? Botanica. Di Asta. Oke. Di Asta. Ya ada saya lupa jadwalnya. Kalau nggak nyobain gimana? Gimana mau tahu rasanya? Betul sekali. Betul. Nah, oke, ngomong-ngomong kita belum ngomongin champagne-nya nih. Betul. Dari tadi. Oke. Boleh dijelasin champagne yang kita minum? Boleh. Sekarang yang kita lagi minum ini yang di depan namanya Tétanger Brut Reserve. Itu made from 40% Chardonnay and 60% Pinot Meunier. Oke. And age at least 3 years baru bisa you get the 3 years sweetness and everything else. Oke. Makanya dirilis ke market ya 3 tahun setelah makanya aging. Why champagne expensive? It's you need time to age it. Nggak bisa langsung jadi. Iya. Betul. Iya. Terus kan juga nggak bisa dibilang champagne kalau bukan dari champagne. Betul. Nanamnya di daerah Champagne. Betul. Champagne itu kan daerah ya kan. Betul. Oke. Sebenarnya namanya semua di mana-mana sparkling. Tapi sparkling wine. Champagne. Ya itu satu-satunya bisa namanya champagne. Wow. Ya, Bapak udah pernah ke sana dong Mas? Iya pernah. Pernah. Oke. Nah terus selain ini, gimana sendiri market champagne di Indonesia? Ya terus terang market champagne di Indonesia masih kecil ya. Karena dari harga juga terlalu mahal. Sehingga ya tidak semua orang bisa mengkonsumsi champagne ini. Atau kalau mau bisa pun tidak mau mengeluarkan duit Iya karena mahal Pak. Karena itu mahal ya. Oke. Lanjut. Okay. Mungkin kurang minum jadi agak slow dikit. Ya, tapi kalau dari sparkling wine kan itu ada yang lebih murah-murah ya. Tentunya kualitasnya jauh lebih di bawah champagne. Karena seperti tadi Pak Billy bilang, ini kan harus 3 tahun minimum untuk agingnya. Sebenarnya kalau peraturannya kalau nggak salah dari champagne itu minimum 1,5 tahun ya minimum. Right. Oh minimum di age-nya. Age-nya baru bisa dirilis ke market. Oh iya peraturannya ketat juga. Iya, betul. Ketat. Itu ada aturannya. Kalau champagne emang punya AOC yang benar-benar jaga namanya champagne. Jadi tidak sembarangan dia bisa keluarin dengan nama champagne. Iya. Selain anggurnya harus dari champagne, prosesnya juga harus proses metode tradisional. Oke, yang itu ya champagne tradisional. Iya, champagne method itu ya. Betul. Wah. Nah makanya taste-nya ini lebih round kan. Soalnya dia udah age 3 years, so it's much more settled down, lebih ready to drink right now. Nah tapi apakah champagne sendiri bisa di-enjoy dengan makanan, dengan makanan, terus dengan ya chill aja tanpa ada selebrasi gitu-gitu? Tentunya. Dan kalau terutama bagi saya ya, champagne tuh lebih versatile untuk masuk ke makanan hampir apa saja. Oh gitu. Mau spicy food, Indonesian spicy food, karena bubblesnya ini dia ngelawan, malah compliment ya. Jadi kita masih bisa. Oh karena itu ya, sparklingnya dengan acidity-nya ya. Oke. Makan pakai nasi sama rendang pun. Champagne sama rendang boleh juga. Boleh coba. Oke guys, jangan lupa dicoba nasi rendang, beli nasi padang, tapi minumnya champagne. Oke. Kalau Bapak ngelihat waktu zaman membangun culture wine di Indonesia, itu kapankah semua orang mulai enjoy nge-wine? Mungkin setelah itu mulainya kalau saya lihat setelah krisis 98 mulai. Oh malahan mulai. Ya salah satunya kenapa ya? Ini banyak orang yang sekolah di luar negeri pulang. Oke. Pulang karena terlalu mahal kan. Iya waktu itu pada balik. Ya, biaya mendadak 5 kali lipat naiknya kan. Sehingga mungkin kultur itu dibawa ya. Kultur mereka udah di luar mulai minum itu dibawa. Jadi sehingga teman-temannya ikut juga di sini. Jadi di tahun 2000, awal 2000 itu mulai interestnya terutama di younger generation ya. Itu mulai meningkat. Nah di situ kita capitalize awal 2000
2003. Kalian 2004. pasti happy banget dong lihat. Kalau sekarang kan semua orang udah nge-wine, Pak. Betul. Iya kan. Gimana rasanya lihat all the hard work tuh Sangat pay off? sangat puas. Happy, very happy. Yeah. Iya, semua orang can enjoy wine, semua orang udah ngerti lah dikit-dikit ya. Biarpun pemula juga pada enjoy wine sekarang ya. Awalnya buat gaya dulu mungkin. Betul. Buat gaya dulu. Iya. Kalau sendiri wine yang paling di-enjoy apa? Wah, wine enak. betul. Nah itu saya sih suka semua wine ya. Mau dari Burgundy, dari Bordeaux, Champagne, white wine, red wine, dari California, dari ini, dari Australia, Chile, New Zealand. Ya kalau saya nih wine kayak makan. Kita sesuka-sukanya sate. Gak mungkin tiap hari kita makan sate kan. Iya. Bosan, betul. kita mau coba yang lain. Mau rendang. Tapi tiap hari rendang juga bosan. Iya. Ya begitulah, kita kan harus sering coba yang lain-lain. Oke. Itu kita belajar juga mana yang oke, mana yang karakteristik yang mana cocok dengan makanannya soalnya sendiri ya. Nah kita kadang-kadang ngumpul semua bawa wine. Kita bilang blind tasting. Oke. Jadi kita coba, nah kita tebak ini dari mana. Wine jenis apa? Tahun berapa? Blind tasting bukannya biasa sambil dilepehin gitu ya? Itu tasting wine. Tapi kalau blind tasting sih biasa kita sharing antara temen yang kita bawa your favorite wine lah intinya. Nanti mungkin kita bilang oke, dari California ya, everybody bring California. Wah seru juga tuh. Kita bukan wine tasting, wine drinking. Yeah. Blind drinking. Pertama emang tasting, tapi lama-lama lupa. Kalau enak kan ditelan jangan tasting. Iya makanya saya kalau lihat gitu, lah kok dibuang, sayang banget. Memang kalau tasting itu, kalau kita mau coba 40-50 tasting nggak mungkin kan kita telan semua. Oh iya. Itu dibuang. Iya. Spit. Sayang aja saya lihat. Oke Pak Billy mungkin boleh tuang champagne kedua kita? Boleh sebentar. Nah, oke. Champagne 2 warnanya merah, rosé. Nah rosé ini ada champagne jenis rosé. Enggak, champagne-nya emang rosé namanya, tapi anggurnya dia dari Pinot Noir. Oke. Tapi dia cuma dapat warnanya just to take the color, maybe 1 day to get the color only. Sebenarnya harusnya kan kalau Pinot Noir kan very dark red ya. Iya. Jadi ini cuma dapat coloringnya ya, bleaching namanya. Oke. Jadi makanya warnanya rosé. Oke. Sering juga mereka white champagne, mereka tambah red Pinot Noir sedikit. Jadi itu mereka lebih kontrol berapa banyak, berapa colornya mau mereka campur ya. Kalau saya nih pernah dengar gosip gini Pak Reimer. Champagne itu sebenarnya anggurnya nggak begitu enak. Tapi jadi dibikinin packaging yang bagus, marketing campaign yang bagus, di endorse artis-artis supaya harganya mahal. Bener gak kalau gitu? Wah, kurang dingin nih. Sorry. Nah itu yang harus hati-hati dengan buka champagne. Sebenarnya harus ditahan atasnya. Sorry. Wah belum lulus nih. Enggak, ini enggak dingin soalnya. Sorry. Santai. Gimana Pak, pernah dengar gak gosip kayak gitu? Memang ada, tapi kalau membuat champagne yang bagus, itu harus ada wine yang bagus juga. Nah memang banyak orang bilang kan, kalau champagne murahan, kemungkinan jadi wine-nya kurang bagus, mereka kan proses, bikin karbonasi biar ketutup rasa wine jeleknya ya. Tapi kalau wine champagne bagus, itu harus dari wine yang bagus. Oke, silakan. Sip. Nah kalau ini kenapa gelasnya beda nih Pak bentuknya Pak? Sebenarnya ini lebih modern ya. Nah, karena ini memaximize dia punya bouquet dan bubblesnya. Oke. Memang zaman dulu ini begini, semua begini. Iya, semuanya begitu champagne glass. Oke. Jadi development baru ini yang lebih baik untuk
Enjoy champagne. Yeah, enjoy champagne. Oke, cheers lagi Pak. Cheers. Terima kasih. Nah, how to enjoy champagne properly? Coba dijelaskan mungkin ke viewers kita. Coba. Oh, Diminum. champagne bubbly makes you happy. Ya, seperti semua wine ya. Kita coba bukenya. Swirl it. Enak. Lebih full body. Iya, lebih full body Daripada yang pertama ya. Ini kita makan sama roti. Nah ini tadi kayak tadi seperti saya bilang, waktu saya buka ini saya lupa tahan atasnya. Itu sebenarnya champagne pertama harus tahan namanya di atasnya sini. Oke. Nah itu karena biar nggak dingin, itu otomatis dia gasnya akan explode ke atas. Makanya champagne is better to drink when it's cold. Iya. Jadi supaya dia punya gas juga nggak terlalu wild ya. Jadi benar-benar it keeps in the bottle. Tapi otomatis emang harus ditahan ininya. Emang sedingin apa sih harusnya biasanya? 12 degrees. Between 8 and 12. 8 and 12 ya. 8 to 12 degrees ya. Dan tapi ke Indonesia kan panas jadi otomatis itu yang harus dijaga. Gak apa-apa tadi seru liatnya. Sorry. Kaget semua sih tapi. Saya sendiri mau tahan gak keburu. Lebih cepat korknya mental. Nah kemarin kan kita sempat semuanya ngalamin pandemi nih. Ya kan. Itu dampaknya sampai ke winery gak sih? Pak, sampai winery itu kesusahan juga gak sih? Tentunya. Terus barang, jadi sempat stop ngirim gitu semua? Sebenarnya bukan stop, semua delay. Karena sistem logistik seluruh dunia tuh amburadul kan. Iya. Nah, kita bisa pesen itu berangkat mungkin 3-4 bulan baru bisa berangkat. Karena dapat scheduling untuk shipping. Kontainer ya agak susah. Semuanya susah. Tapi kalau sekarang sudah mulai membaik dong bisnis. Sudah mulai membaik. Nah kemarin bukannya waktu lagi pandemi orang malah pada minum di rumah kan? Betul. Malah naik ya penjualan. Gini ya. Kita sorry go ahead. Di direct sales ke customer ya. Memang itu naik cukup tajam. Tapi yang distribusi ke hotel, restoran, kafe. Oh ya turun juga. Ya kenaikan di direct tidak sesuai dengan yang kita kehilangan di supply hotel, restoran, kafe dan bar ya. Iya. Nah, tapi sekarang dengan mulai bukanya hotel, restoran dan lain-lain itu mulai meningkat lagi. Kecuali Bali aja belum ya. Oh ya Bali belum ya. Bali bergantung turis. Betul. Iya. Ada turis ya. Agak ini walaupun ada turis lokal ya atau domestik maksudnya ya tapi kan tidak sebanding dengan turis dari luar negeri. Oh iyalah minumnya mungkin juga lebih banyak. Betul. Pak Billy mau nambahin? Nah itu bagusnya juga untuk kita kemarin pandemi ini juga untuk sedikit ngebantu untuk teaching orang to bring home wine to drink at home susah. Iya. Orang rata-rata pengen ke restoran, ngumpul, nongkrong. Betul. Tapi sekarang ini dengan ini orang sudah used to drinking at home, drinking sama teman-temannya di rumah. Jadi itu sebenarnya dulu kita hard banget untuk educate itu. Oh iya. Iya betul. Iya malah jadi berkat lah. Betul. Iya soalnya kan waktu pertama nih awal-awal pandemi gitu kan, masa mau minum di rumah mau minum apa sampai semabok-mabok gimana sih di rumah sendiri. Betul. Jadi tapi kan pengen nongkrong, pengen asik-asikan nge-wine. Gitu kan ya. Sekarang udah otomatis. Otomatis sekarang betul. Wah harapan ke depannya gimana nih? Kan sekarang Vinplus Group sendiri kan udah restorannya sudah mulai banyak juga ya kan dan keren-keren semua. Selection alkoholnya pun selain wine pun udah lengkap gitu kan. Terus ke depannya gimana nih? Ya, saya rasa kalau kita yang utamanya ya untuk kerjaan kita adalah mengedukasi terus. Karena setiap tahun kan ada newcomers coming in, new drinkers, brand, new brands, and so on. Because wine ini very dynamic ya, evolving terus.
new wineries coming up, new vintage. Ya dari one vintage to another vintage kan beda, bisa beda ya. Yeah. Jadi itu terus kita harus belajar, kita harus edukasi sehingga orang bisa appreciate ya. Oh, tahun ini bagus, tahun kemarin mungkin agak biasa-biasa aja. Sehingga orang lebih selektif nanti bisa milih wine ya. Iya. Oke. Nah, guys, abis ini kita mau nyobain wine dengan dessert. Yep. Yes, kita mau pairing dengan dessert. Jadi, Oke guys, we are back. Jadi di depan kita udah ada dessert, ada creme brulee. Nah, sekarang kan tadi lepas botolnya rada meledak sedikit tuh. Betul. Sekarang Pak Billy mau kasih tidak tunjuk. boleh itu. Mau kasih tunjuk gimana cara buka champagne botol yang benar. Silakan Pak Billy, gimana caranya? Sekarang ini kita akan buka Tétangé Nocturne. Itu sebenarnya desain untuk party drink. Party drink? Betul. Oke. Makanya dia warnanya purple. Dan ini kalau bisa dilihat titik-titik ini, kalau malam di mana-mana lihat satu dunia, ini kayak lampu di kota-kota. Oke, city light. Nah, makanya namanya city light, nocturne city light. Nih saya kayak begini nih Pak, saya kasih lihat nih. Oke. Sorry. Iya. Jadi kalau lihat dari bawah gini, dia sebenarnya kalau nggak terlalu terang, dia bisa kelihatan lampunya nyala. Oke. Jadi benar-benar dia kayak city lights yang kayak Jakarta, kalau malam lihat begitu. Oke. Nah, tadi kenapa bisa begitu? Nah, dijelasin dulu tadi. Satu itu kan champagne itu kan dia ada gasnya. Satu, wine champagne-nya sendiri kurang dingin. Oke. Kedua, emang di desain corknya itu dipakai twist kawat itu untuk hold pressure-nya. Biasa per twist itu 1 pound. Jadi lihat aja champagne kalau misalnya 6 twist itu ya 6 pound pressure ya. Pressure. Jadi harus hati-hati makanya buka champagne di mana-mana harus away from the customer. Oke. Mishap kayak tadi pasti terjadi. Which is my fault. I'm sorry. Ya udah, sekarang kita kalian semua mau diajarin nih cara nuang yang benar nih. Buka yang benar. Buka yang benar, sorry. Betul. Nah, ini kan Tétangé Nocturne City Lights. Oke. Pertama buka ininya dulu. Kapsulnya dulu. Nah, kedua ditahan atasnya. Oke. Terus dibuka kawatnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 pound ini pressure-nya. Iya. Jadi waktu buka ini paling penting ini tahan terus. Bawahnya yang diputar botolnya. Oh, bawahnya yang diputar, guys. Oke. Sebenarnya agak miring juga. Miring dan away from the customer. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh bunyi. Jadi tahan terus sampai kalau orang demennya bunyi, kalau kita nggak boleh. Oh. Jadi harus sampai. Nah tuh. Oh iya. Aja. Biasanya kan harus pop gitu kan kayak gitu. Nah, tapi orang kadang-kadang pengen bunyinya itu soalnya di champagne. Iya. Kalau kita sebenarnya profesional dari champagne ini diajarin emang tidak boleh bunyi. Oh, oke. Nah, berhasil. Nah, Nocturne Sec ini dia same Chardonnay sama Pinot Meunier, 60 Chardonnay, 40% Pinot Meunier, tapi dia di ferment 4 tahun baru disgorge. Disgorge tuh dikeluarin sedikit. Oke. Terus tambahin gula sugar cane 17.5 gram per liter. Oke. Jadi a little bit sweet namanya Sec jadi dia. Oke. Mari kita coba. Yes. Ini gelasnya yang ini aja. Yang ini ya. Oke. Sip. Thank you. You can smell sweeter ya ini. Iya. Smells-nya aja udah ketara nih. Party drink ya? Party drink. Rencana di klub-klub di seluruh Jakarta dan Bali. Nah itu maksudnya. Makanya dari Tétangé-nya sendiri, dia bikin namanya event di mana-mana worldwide, kita belum bikin sih Jakarta. Namanya Purple Nights. Oke. Jadi benar-benar night ya, di mana-mana purple. Jadi kayak
Nocturne-nya sendiri. Iya. Oh ini sih orang Indonesia cocok banget ini rasanya nih. Cocok banget. Cheers. Cheers. Coba sama ininya ya. Coba sama dessertnya. Oh iya bener. Oke. Krem brulee. Mari kita coba dengan krim brulee-nya. Baru pernah nih saya. Pairing pakai champagne. Cocok ya. Cocok banget. Sweetness-nya dengan dia punya acidity dikit. Iya. Jadi balance. Really nice. Compliment. Betul. Oh iya, nggak nyangka loh. Champagne bisa di pair sama itu. Mantap. Nah ini semuanya Thai Tinjai ini of course dari champagne sendiri dong. Betul. Ya, champagne Thai Tinjai-nya ini nama company-nya, nama company, nama keluarganya. Oh, nama keluarganya. Betul. Nah, waktu trip ke sana gimana pengalamannya? Yang paling impresif ya itu Catacomb-nya. Catacomb cellar di bawah tanahnya. Betul. Oh. Itu dari tahun. Itu buat menyimpan agingnya? Agingnya ya. Buat agingnya di situ ya? Itu umur Catacomb-nya udah dari tahun. Century 1239 mulai. 14 abad ke-14 ya. Abad ke-14. Kalau nggak salah. Gile. Mantap, keren banget dong berarti. Itu sangat terkesan loh tuh. Itu. Oke. Kapan Pak ke sana Pak? Kapan itu? Udah quite some time back ago. Saya nanya. Mungkin saya 5-6 tahun lalu ya. Vinplus apakah ke depannya nggak bikin kayak vineyard trip gitu? Pasti kan banyak yang interested. Pasti banyak lah. Iya. Kenapa nggak kita rencana-rencana cuman belum terrealisasi ya. Iya, coba kayak vineyard trip dan kan emang belajarnya lebih kena gitu lah kalau di sana kan, apalagi kita kalau dari internal company ya dari staff udah pasti ada lah ya. Udah pasti kalau itu. Dulu kita rencana buat buka buat umum. Tapi ya belum terrealisasi. Oke. Nah, abis ini kan kita mau ada seremoni sedikit nih. Ya. Sabras. Ya Kan? Nanti yang kita mau minum apa wine-nya? Biar dijelasin dulu. Kita akan Sabras yang sama tadi. Kembali dari yang wine pertama. Oke. Nah, apa yang membuat Sabras ini spesial? Sabras guys, biasanya orang pakai pedang gitu kan. Ya. Nah, ini kembali lagi dengan celebration spirit. Ya. Waktu abad ke-18 akhir, French Revolusi, waktu Napoleon mengadakan perang-perang, waktu mereka kan kebanyakan menangnya, awalnya menang terus. Iya. Sampai Napoleon jadi legenda kan. Iya. Maaf. Jadi waktu mereka menang, mereka selalu celebrate with champagne di Sabras. Dari zaman perang pun sudah jadi simbol selebrasi berarti ya. Betul. Jadi begitulah mereka buka pakai pedang itu champagne-nya, celebrate begitu. Oke. Jadi kita coba, saya sendiri belum pernah nyoba. Oh belum pernah. Nah ini pertama kali. Nah kita coba sekarang Premier. Mungkin gagal, mungkin enggak, tapi kita coba lah. Kalau gagal kalian gak bakal lihat juga, tenang aja. Kita cut ya. Oke. Mau dicoba? Boleh? Ayo. Saya juga jadi deg-degan nih. Ya. Oke, ini Comte de Champagne. Ini adalah top cuvée-nya dari Thai Tinjai. Oh. Hampir semua champagne houses ada top. Ada top line-nya. Yang pertama buat Louis Roederer with Crystal. Crystal itu Crystal Champagne. Iya, yang emas bukan? Ya. Betul. Itu dulu cuman dibuat untuk Tsar Russia. Emperor Russia. Iya, Emperor. Itulah kolaborasi dan endorsement segala macam. Baru 1945 mereka buat untuk publik. Nah ini Comte mereka keluarkan kalau tidak salah 1952. Oke. Yang top cuvée-nya. Baru yang lain-lain ikut.
seperti Dom Pérignon, La Grande Dame dari Veuve Clicquot dan lain-lain. Oke. Ini Coupe de Champagne Blanc de Blanc. Blanc de Blanc meaning only Chardonnay. Oh. Do not mix in anything. Oke. Bagi saya the best Blanc de Blanc in the world is Coupe de Champagne. Wah, saya terima kasih kalau begitu. Nah, sekarang siap-siap di saber. Iya. Kita coba sabar ini. Kita coba Sabraj. Jangan serius, Ray. Deg-deg. Enggak, gue penasaran gue lihat. Jangan serius, Ray. Enggak boleh serius justru, Pak. Iya. Tadi belum apa-apain udah Pop ya. kita coba celebrate ala Napoleon. Ala Napoleon. Mantap. Yeah, you gotta clear that. Ya, packagingnya dibuka. Ntar pasti banyak yang niru nih. Ada Everything is tense now. Why so serious? Woo! There we go. Yay! Ini baru. Wow. Keren. First time but success. Yes. Nah, untuk wine yang bagus ini, saya rekomendasi untuk gelas yang ini. Oke. Kenapa? Dengan shape yang begini, kita lebih appreciate the taste and aroma. Oke. You give up some of the bubbles. Iya, karena kan gede nih. Lebih gede. You gain a lot of the taste. Oke. Bouquet. Sorry. Oke. Saya tes dulu kalau yang penting nggak ada. Enggak ada gelas. Ya. Oke, guys. Yes. Iya. Angkut. Wih, berhasil juga, keren, Pak. Sukses ya. Semuanya udah lari semua tuh. Cameraman lari semua cameraman. Oke, cheers. Cheers. Terima kasih banyak. Santai. Beautiful. You taste the silkiness, elegance. Very complex. Very complex, ya. This is yummy. Enak banget. Cheers, guys. Cheers, guys. Nah, Bapak pertama nyobain ini di mana, Pak? Di sono? Di sini sih. Karena kita kerja sudah lama dengan TCNJ. Family, ada family. Jadi ya waktu kita dapat ini kita cobain. I fell in love with this champagne. Mereka sendiri keluarganya, mereka surprise gak sih di Indonesia tuh ternyata, ada nih market di Indonesia gitu. Ya untuk waktu dia lihat Bapak gitu. Kayak, mereka juga cukup surprise. Sama juga dengan winery lain. Ya. Mereka nganggap Indonesia mah. Indonesia third world country, Muslim country. Iya. Belum tahu dia peminumnya. Tapi ini mereka is a very nice and good family to work with. Kita hubungannya lebih daripada cuman beli dan jual dan beli ya. They believe in their product, we believe in their products. Makanya klik lah semuanya antara mereka dan kita. Oke. Mantap. Nah, sebagai co-owner ya kan dan juga sebagai deputy sales manager, apa yang kalian harapkan nih buat industri wine di Indonesia? Kalau saya sih lebih berkembang lagi. Betul. Dan dalam arti di marketnya lebih educated, lebih appreciate different kind of wines, different qualities. Oke. Jadi ganti air jadi aqua, minumnya champagne aja. Kalau wine-wine lokal di Indonesia sendiri gimana, Pak? Menurut pandangan kalian berdua? Pandangan saya, it's good for the market. Ya. Karena kenapa?
Nomor satu, mereka kan cost-nya lebih rendah. Nggak ada import tax, nggak ada pajak-pajak import dan sebagainya. Sehingga mereka bisa lebih penetrasi ke market yang lebih luas. Kalau bagi saya, pedagang import, oke, saya suka itu. Mereka yang bibitin ini. Oke. Eventually mereka akan nyoba move on, betul. Itu better thing. Jadi nggak lihat sebagai saingan, tapi malahan ya ini bibitnya nih. Betul. Pasti. Yang sebar benihnya dulu. Betul. Nanti kalau udah itu baru kan beli ini Conte. Rasa evolve terus. Jadi, Pak Billy, ada harapan buat industri wine di Indonesia? well, like I said, when everybody starts drinking, we'll be happy. Everybody will be happy. Oke, guys, jadi ya kalau misalnya mau pesen nih wine this beautiful champagne atau wine yang lain atau bahkan minuman yang lain, kalian bisa ke Vingroup app, download, ada di Apple Store dan Google Play Store, atau bisa ke Instagramnya. Instagramnya ada Vinplus ID dan juga Vinplus online nih yang baru. Jadi nanti di sana ada link tree-nya, linknya langsung bisa dialihkan ke toko online store-nya. Jadi nggak ada alasan lagi harus ke Vinplus, bisa pesan dari mana aja sekarang. Mantap. Terima kasih buat makasih Chef Ray, Pak Reimer dan Pak Billy. Makasih. Saya dapat kesempatan ngobrol dan juga of course thank you for the champagne. Sama-sama Ray. Our pleasure. Kita juga enjoying. Oke, guys, itu aja podcast kita kali ini. Kita lihat ke situ Pak, ke tengah. Jadi guys, itu aja podcast kita kali ini. Thank you banget yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita. Cheers. For our health. Terakhir Pak, kita cheers. Terima kasih. Dan juga guys, jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa main-main ke Vinplus atau belanja online. You like wine, they have everything you want, basically. Cheers. Cheers. Thank you very much. We'll see you next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye.